Pemirsa, dampak guguran awan panas Semeru, petani cabai dan salak di Desa Supiturang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terancam merugi. Tanaman cabai dan salak yang diandalkan menjadi sumber penghidupan mereka rusak diterjang abu vulkanik Semeru. Beginilah kondisi kebun cabai dan salak di Dusun Sumbersari, Kecamatan Supiturang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yang rusak akibat terjangan material vulkanik Semeru. Para petani cabai mengeluhkan pucuk bunga cabai yang nanti seharusnya berkembang menjadi cabai rusak. Para petani terpaksa memanen lebih awal dan terancam merugi. Ya, tak hanya petani cabai, dampak guguran awan panas Semeru juga mengancam petani salak. Tanaman salak banyak yang rusak akibat terjangan material vulkanik. Petani yang sebelumnya bisa memanen 200 kg salak, kini hanya bisa memanen 50 kg salak dengan kualitas tidak baik. Ratusan rumah warga di Desa Sumbersari, Supiturang, Pronojiwo, Kabupaten Lumajang rusak diterjang lahar erupsi Semeru. Warga berharap bisa segera direlokasi. Niwi dan Siati yang mendatangi rumahnya hanya tersisa tembok yang tegak berdiri. Harta dan bendanya sudah habis, tak bersisa. Namun mereka masih beruntung berhasil menyelamatkan diri bersama ketiga anaknya. Bambu-bambu, kayu-kayu masih utuh kan. Jadi saya bingung, saya nggak mikirin baju apa-apa. Langsung saya lari. Langsung saya ada jalan lurus di sana, Pak. Jadi saya waktu itu saya melihat ke gunung. Puyuh, udah gulung-gulung lah, sejarahnya itu gulung-gulung. Saya lari terus, saya sambil ngawasin anak saya. Saya nggak mikir kalau ini dan itu, saya nggak mikir. Yang penting saya dipikir anak, istri, saudara-saudara lah, bisa kumpul semuanya. Saya sudah menyelamatkan nyawa kan ini. Nggak mikir apa, udah masih ada lembu, memang kalau lembunya udah mati dua. Ini tadi kan pulang lihat ke rumah, gimana Pak? Ada yang bisa diselamatkan Pak? Ya ada, baju, itu periuk-periuk buat masak itu masih ada. Hampir seluruh lahan dan harta mereka habis tak bersisa. Trauma, Niwi dan Siati hanya ingin bisa kembali memiliki tempat tinggal. Ya, trauma sekali. Saya kalau harta nggak berat, saya semuanya habis. Yang penting nyawa saya. Bu, ini kan ada rencana dari pemerintah untuk relokasi, dipindahkan. Ibu setuju? Iya, kalau dekat-dekat sini ya saya setuju aja. Kalau bisa di kecamatan yang sama gitu ya? Iya, kalau bisa. Ibu, lahan pertaniannya banyak di sini? Banyak, saya di bawah sana. Habis Bu? Habis, semuanya hangus. Bu, waktu itu tidak ada tanda-tanda atau langsung gitu Bu? Ya, nggak ada tanda-tanda. Guguran lava Semeru menyebabkan 150 rumah warga di Desa Sumbersari, Supiturang, Pronojiwo, Kabupaten Lumajang hancur diterjang derasnya aliran lahar. Dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui informasi terbaru di lapangan, kita telah terhubung dengan jurnalis Bayu Pradana di lokasi pengungsian di Balai Desa Penanggal, Lumajang, Jawa Timur. Bayu, bagaimana kondisi para pengungsi saat ini? Ya, April, saat ini para pengungsi ini terus bertahan hidup dengan fasilitas yang bisa dibilang ala kadarnya, di mana mereka ini berkumpul bersama keluarga yang memang mereka bawa untuk menyelamatkan diri di pengungsian di Balai Desa Penanggal. Sampai saat ini kurang lebih ada 289 pengungsi, di mana jumlah ini dari hari pertama ini bertambah, di mana jumlah ini kami dapatkan dari informasi terakhir yaitu pada pukul 11 malam. Dan adanya penambahan dari jumlah ini dikarenakan
adanya sejumlah pengungsi yang pada awalnya ini memilih untuk kembali terlebih dahulu ke tempat tinggal mereka usai erupsi Semeru pada Sabtu lalu, di mana mereka memilih untuk kembali ke tempat tinggal mereka. Ini dikarenakan mereka mau memastikan tempat tinggal mereka, dan juga sejumlah dari mereka juga ada yang masih mencari anggota keluarga mereka. Meski demikian, upaya dari pemerintah setempat ini untuk memastikan dan juga membujuk para masyarakat ini untuk sementara waktu bisa mengamankan diri sendiri ini selama Gunung Semeru ini belum bisa dipastikan statusnya. Dan memang sampai saat ini pada sore ini terlihat sekali para pengungsi ini masih duduk-duduk saja di depan teras Balai Desa Penanggal ini, di mana mereka memang hanya memiliki beberapa pilihan saja untuk menghibur diri mereka, di antaranya itu dengan bercengkrama ataupun mengobrol dengan keluarga mereka. Sementara itu juga dalam kesehariannya mereka juga bisa mengambil bantuan. Sejumlah bantuan memang sudah berdatangan, di antaranya yaitu kebutuhan pokok seperti makanan dan juga pakaian yang sudah datang termasuk pada hari ini, April. Baik, dari pantauan Anda, apakah kondisi dan kapasitas pengungsian layak dihuni oleh hampir 300 jiwa, dan seperti apa bantuan yang sudah terdistribusikan di sana? April, kalau kita lihat dari jumlah 289 jiwa atau hampir menyentuh 300 jiwa yang tinggal di pengungsian di Balai Desa Penanggal ini saya bisa katakan dari pandangan sendiri ini masih jauh dari kata layak, dikarenakan sejumlah pengungsi ini terpaksa harus tidur atau istirahat, bahkan untuk menghibur diri mereka ini hanya bisa duduk di depan teras saja. Namun memang mereka tidak punya pilihan untuk mengamankan diri mereka. Selama mereka aman, mereka memilih untuk menetap di pengungsian Balai Desa Penanggal ini, April. Dan juga yang menjadi faktor lain adalah memang sejumlah tenda didirikan di Balai Desa Penanggal ini, namun memang sejumlah tenda yang sudah didirikan ini juga difungsikan sebagai fungsi lain, diantaranya untuk mengepul bantuan-bantuan yang datang, lalu juga untuk sebagai dapur umum, di mana hanya bangunan rumah saja yang bisa dipakai para pengungsi untuk beristirahat. Sementara itu juga informasi terakhir yang kami dapatkan, memang untuk pengungsian di Balai Desa Penanggal ini bisa dikatakan ini sudah overload dari adanya bantuan. Memang sejumlah relawan ini datang untuk menawarkan bantuan, namun juga ini yang masih harus diluruskan oleh para relawan yang ada di posko ini untuk agar nantinya tidak memakan tempat dan bantuan ini bisa tersalurkan dengan merata. April. Lalu bagaimana dengan ketersediaan dapur umum di sana? Ya, April, memang sejumlah bantuan ini sudah datang, termasuk yaitu makanan, di mana juga tadi dapur umum kami sempat melihat di mana ada sejumlah bahan makanan yang juga sudah didatangkan dari Lumajang, di antaranya yaitu bahan sayur mayur, lalu juga ada telur dan juga nasi. Selain makanan pokok yang memang dimasak di dapur umum, juga ada sejumlah makanan yang merupakan bantuan yang sudah datang, di antaranya ada posko mie instan, di mana apabila pengungsi ini ingin makan selain dari makanan pokok tersebut, ini mereka juga bisa memilih makanan lain seperti mie instan, lalu juga ada kopi, teh, dan lain-lain. Dan memang ini menjadi upaya dari para relawan untuk nantinya selain menjaga kesehatan dari para pengungsi secara fisik dan juga nutrisi, juga bisa menjaga kesehatan mereka secara psikis. Ini yang harus di-highlight juga, April, dikarenakan sejumlah bantuan ini sudah mulai berdatangan dan bisa dibilang cukup, namun jarang sekali relawan yang memikirkan adanya kebutuhan dari kesehatan psikis dari para pengungsi, seperti adanya anak-anak yang berjumlah sekitar 53 anak-anak yang ada di sini, yang pastinya mereka trauma dikarenakan untuk pertama kalinya mengalami adanya erupsi dari Gunung Semeru yang terjadi pada Sabtu lalu. April. Bayu, mengingat masih tingginya intensitas hujan di sana, bagaimana keadaan atau kondisi kesehatan para pengungsi? Ya, April, memang ini harus diperhatikan dikarenakan juga kita mengingat Indonesia ini masih terus berjuang untuk memerangi pandemi COVID-19 dan juga harus berdamai dengan keadaan yaitu bencana alam seperti erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Sabtu lalu, dan memang ini yang harus diperhatikan yaitu kesehatan. Selain tadi ada 53 anak-anak di tempat pengungsian posko di tempat kami berada saat ini, yaitu di Balai Desa Penanggal ini juga terdapat
terdapat 3 orang ibu hamil dan juga 35 lansia. Kalau kita lihat dari jumlah lansia, ini termasuk jumlah yang banyak, dan dari sinilah kita bisa menyimpulkan bahwa kesehatan ini juga merupakan hal yang utama yang harus diperhatikan, dikarenakan juga melihat kondisi cuaca yang tidak menentu dan juga kondisi ruangan juga yang memang bisa dibilang mereka harus berempit-empitan dan juga harus diantaranya juga harus bertahan di depan teras saja, belum lagi kalau hujan. Dan dari sini juga harus diperhatikan April, mungkin juga selain kebutuhan obat-obatan yang mereka tadi sebutkan, juga tak jarang dari mereka yang walaupun mereka sudah berusaha menghibur dirinya untuk kembali kesehatan psikisnya terjaga, juga mereka masih memikirkan untuk tempat tinggal berikutnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa memang salah satu yang dibutuhkan dari para pengungsi ini adalah tempat untuk mereka berlindung, untuk mereka merasa terayomi. Mungkin dari sini juga kebutuhan space atau seperti tenda seperti itu, ini juga diperlukan oleh para pengungsi. April. Menurut pantauan Anda, apakah sudah ada pengungsi yang jatuh sakit mengingat cuaca yang tidak menentu dan seperti apa perawatannya? Ya, April, dari pantauan kami juga tadi sempat berbincang kepada sejumlah pengungsi yang ada di posko ini, di mana mereka masih dalam keadaan sehat walafiat. Tak jarang dari mereka ini, mereka bisa berjalan ke depan untuk melihat bantuan apa yang mereka dapatkan, seperti mungkin ada halnya kasur, lalu juga ada baju-baju bekas yang diberikan dengan layak, dan juga mungkin mereka tak jarang mencari makanan. Kalau kita bilang kesehatan psikis juga penting tadi buat anak-anak, juga sejumlah upaya dilakukan relawan seperti tadi ada sumbangan dari mainan anak-anak yang dibagikan. Diharapkan nantinya anak-anak ini bisa bermain dengan mainan yang mereka dapatkan dan bisa melupakan kejadian yang memang menimpa mereka beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, juga selain anak-anak juga tadi kami melihat masih ada sejumlah pengungsi yang juga masih menangis, lalu juga masih tidak bisa memikirkan, melupakan tempat tinggal mereka yang memang sudah hancur, dan memang ini yang tak luput dari pikiran mereka, di mana mereka menginginkan adanya tempat tinggal dan juga kehidupan mereka yang layak seperti sedia kala. Dan tentunya ini juga tadi kembali yang diperlukan mereka, yaitu selain itu adalah obat-obatan untuk dipersiapkan, lalu juga mengingat ada 3 ibu hamil yang ada di posko ini, juga susu untuk ibu hamil dan juga para bayi ini juga diperlukan, dan juga adanya perhatian kesehatan dari tenaga mungkin dokter yang bisa mengecek kesehatan mereka. Memang sejumlah tenaga kesehatan juga sudah hadir di sini, April, di antaranya adalah Palang Merah Indonesia. Namun memang sampai saat ini masih belum ada dari pantauan kami dari para pengungsi ini yang memeriksakan kesehatan mereka. Hanya saja dari percakapan kami kepada mereka, tadi mereka mengatakan memang trauma lah yang masih menggerayangi dari pikiran mereka sampai saat ini, sehingga ini mereka memang salah satu yang diperlukan adalah yaitu proses trauma healing. April. Baik, ya, kita harapkan para pengungsi bisa kuat dengan segala keterbatasan ya di tempat pengungsian. Terima kasih banyak Bayu Pradana melaporkan langsung dari lokasi pengungsian di Balai Desa Penanggal Lumajang, Jawa Timur. Sehat selalu, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah di MNC News.